Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiki Nugrahini dari D3TT Padang 1 dengan NIM 6705181018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul pencemaran oleh transportasi laut. Transportasi laut itu apa sih? Transportasi laut adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin, khususnya yang ada di laut. Adapun pencemaran laut. Pencemaran laut adalah dimasukkannya secara langsung atau tidak langsung oleh perbuatan manusia suatu substansi atau bahan energi ke dalam lingkungan laut yang menyebabkan turunnya atau merosotnya kadar lingkungan sehingga menyebabkan timbulnya bahaya bagi sumber alam hayati, kesehatan manusia, rintangan melakukan kegiatan di laut, dan mengurangi pemanfaatan dalam penggunaan lingkungan laut. Adapun sumber-sumber pencemaran laut, kapal dapat mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara, antara lain melalui tumpahan minyak, air penyaring dan residu bahan bakar, pengendapan barang produksi manusia, sampah anorganik, kecelakaan kapal, dan aktivitas transportasi yang mencemari pelabuhan, sungai, dan lautan. Bahan-bahan yang mudah tercemar di laut, antara lain ada plastik. Nah, plastik adalah suatu bahan yang menjadi masalah global. Sampah plastik yang dibuang, terapung, terendap di lautan akan berakibat serius bagi ekosistem laut. Massa plastik ini diperkirakan akan menumpuk hingga 100 juta metrik ton. Itu sangat berbahaya untuk satwa liar dan perikanan. Adapun racun. Nah, racun di sini yaitu contohnya pestisida, air raksa, timah, nikel, arsenik, dan lain-lain. Nah, ketika racun tersebut atau misal pestisida masuk ke dalam ekosistem, itu terjadi akan adanya mutasi penyakit dan dapat berbahaya bagi hewan laut. Ada eutrofisika atau peningkatan nutrisi mengandung nitrogen, fosfor dalam ekosistem. Nah, efeknya ini mengakibatkan penurunan kadar oksigen, penurunan kualitas air, mengganggu kestabilan populasi organisme lain. Nah, adapun artikel yang saya dapat yaitu mengenai pencemaran laut oleh transportasi laut, yaitu pencemaran Pulau Pari oleh gumpalan minyak dari kapal yang saya ambil dari kompas.com tanggal 12 bulan 8 2020. Terjadi pencemaran gumpalan minyak yang berasal dari kapal-kapal yang melintas dari Kepulauan Seribu khususnya di Pulau Pari. Nah, karena lalu lalang kapal ada kemungkinan kapal yang bahan bakar minyak itu atau BBM itu bocor. Kemudian ada kapal yang mencuci galangnya di tengah laut sehingga dapat mengeras tumpahan tersebut dan terbawa hingga ke pinggir pantai. Dampak dari tumpahan minyak kapal ini sangat beresiko sekali. Ada akibat jangka pendeknya itu pencemaran minyak adalah terjadi kerusakan pada membran sel biota laut oleh molekul-molekul hidrokarbon minyak yang mengakibatkan keluarnya cairan sel dan meresapnya bahan tersebut ke dalam sel yang mengakibatkan beberapa jenis udang, ikan itu berbau minyak. Nah, secara langsung minyak tersebut dapat menyebabkan kematian pada ikan karena keracunan langsung oleh bahan yang toksik. Adapun dampak dari jangka panjang, yaitu pencemaran minyak ini dialami oleh biota laut yang masih muda. Jadi dia itu akan teradopsi untuk termakan oleh biota laut yang akan sifatnya itu akumulasi yang dapat dipindahkan oleh organisme satu ke organisme lain yang melalui rantai makanan. Adapun artikel yang kedua yaitu tongkang terbalik di Selat Bali ancam terumbu karang bangsring underwater. Nah, ini baru-baru ini terjadi di Bali, Selat Bali. Saya ambil di Detik News Rabu 23 Desember 2020, yaitu kapal tongkang Tan 11 terbalik di perairan Bangsering, Banyuwangi. Nah, ini tuh 7.500 ton sinkler ataupun semen setengah jadi. Nah, ini dimuat ikut jatuh ke dalam laut. Ini kok sangat
berbahaya dan dikhawatirkan untuk merusak habitat terumbu karang di kawasan Bangsering Underwater. Adapun dampak karamnya kapal yang tadi bisa karam karena logam berat. Nah, ini beresiko sekali dari biota laut atau ekosistemnya, terjadi pendangkalan, kesuburan perairan yang menurun, dan biota laut itu akan tercemar dan juga rusak, terutama pada terumbu karangnya. Ada kontaminasi logam yang terdapat pada kapal, misalnya ada arsen, yaitu biasanya masuk ke dalam rantai makanan di laut. Nah, itu sangat berbahaya. Lalu ada merkuri, itu juga sama, yaitu masuk ke dalam plankton dan dapat berpindah ke biota laut yang lainnya. Itu sangat berbahaya sekali bagi ekosistem di laut. Adapun artikel yang ketiga yaitu sampah plastik cemari pantai Pangandaran. Nah, ini biasanya itu sampah ini terjadi karena wisatawan yang tidak peka terhadap situasi yang ada di sekitarnya, yaitu ketika berwisata dengan kapal dan membuang sampah sembarangan dan mengotori kelestarian ekosistem laut ini sangat ironis sekali karena beberapa waktu lalu ditemukan bangkai penyu di pinggir pantai dengan perut yang penuh sampah dengan plastik. Karena kan ini banyak plastik, jadi penyu-penyu tersebut makan plastik, bukannya biota-biota laut yang lain. Seperti itu. Lalu ada dampak limbah sampah kapal ya. Ini ada beberapa istilah, ada namanya solid waste, yaitu dapat mengancam organisme perairan laut dan kesehatan manusia. Ada black water yang mengakibatkan kontaminasi virus kerang, dan nutrien di air kotor mengakibatkan pertumbuhan alga berlebih dan mengakibatkan konsumsi oksigennya itu tinggi, yaitu dapat membunuh ikan dan destruksi kehidupan pada akuatik. Nah, adapun dampak polusi suara nih dari kapal. Pencemaran laut ini biasa juga dari dampak suara dari kapal, karena kan dampak buruknya itu terjadi pada dampak mamalia laut, yaitu karena mamalia ini menggunakan suara sebagai sarana untuk berkomunikasi, mengenali lingkungan, dan membangun kewaspadaan. Polusi suara pun menyebabkan perubahan perilaku dalam cara menyelam serta berpindah mamalia laut dari habitatnya. Kebisingan laut ini dapat menghalangi suara biologis yang penting mencari mangsa, navigasi, komunikasi antara ibu dan anak, menarik perhatian, atau melemahkan mangsa. Nah, ini terjadi pada paus. Nah, bisa dilihat di sini paus tersebut terdampar ya, karena dia itu kayaknya kekurangan nutrisi, karena ya dari kebisingan laut ini dapat berdampak yang sangat besar bagi kehidupan paus-paus di laut. Adapun ancaman lain dari ekosistem laut yaitu ada global warming. Penyebab naiknya permukaan laut merupakan ancaman serius dari populasi biota laut. Ada tumpahan minyak dan musibah kapal tanker sangat mencemari lautan. Disinyalir kejadian ini akan menjadi kejadian yang dahsyat terhadap ekosistem laut. Lalu ada polusi udara yang bertanggung jawab untuk kontaminasi racun dan bahan-bahan yang masuk ke wilayah perairan, pantai, dan laut, dan juga biota laut yang tercemar dari gangga yang beracun, klorea, tanaman laut yang memasuki wilayah laut menimbulkan ketidakseimbangan ekologi laut dan polusi suara yang mengganggu kehidupan liar alam yang tadi sudah dibahas di dampak dari polusi suara yang terjadi pada paus. Adapun pendapat dan saran yang saya simpulkan di sini, saran saya perlu adanya kesadaran dari para awak kapal, penumpang kapal, maupun dari berbagai institusi industri untuk tidak membuang sampah. Contohnya limbah anorganik itu sangat susah, lalu menumpahkan minyak, logam maupun sisa-sisa air basal dari kapal maupun dari industri ke dalam perairan baik secara sengaja maupun tidak disengaja, menghindari dari
eh, kecelakaan dan karamnya kapal yang mengakibatkan terganggunya biota laut, terumbu karang yang rusak. Lalu upaya penyadaran lingkungan ini menjadi bisa dilakukan dengan pendidikan publik, lalu hingga pemberian sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran atas pencemaran lingkungan, dan juga harus adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan penanggulangan atau preventif untuk melihat pencemaran seperti minyak, logam, suara kapal, lalu ada kapal yang karam di laut agar laut tidak tercemar dan merusak ekosistem. Oke, mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada tugas mata kuliah HEI ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.